Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Krewel TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi ini saya sedang berada di jalan dekat rumah saya nih. Dan saya akan melakukan perjalanan dari Dusun Pulau Beringin, Desa Harapan, tempat saya tinggal, menuju ke sekolah di mana anak saya bersekolah di sana. Nah, perjalanannya cukup jauh, kira-kira sekitar 30-an menit kalau pakai mobil ya, tapi biasanya kalau saya pakai sepeda motor itu sekitar 20 menit itu sudah nyampe sekolah. Nah, karena hari ini gerimis, jadi perjalanannya saya lakukan pakai mobil. Nah, ini guys, ini Masjid Al Hidayah sebelah kiri ya, masjid di Pulau Beringin ini. Sebelah kanan ini lapangan sepak bola, dan sebelah kiri ada simpang. Kalau kita ke kiri itu ke kantor Desa Harapan. Nah, tapi kita akan ambil jalan yang lurus ini untuk menuju ke jalan raya. Sebenarnya ini bukan satu-satunya jalan yang bisa saya tempuh untuk ke jalan raya. Ada yang lebih dekat, tapi karena kondisinya sekarang tanjakannya sedang lumayan parah rusaknya, jadi ya saya lebih nyaman lewat jalan ini. Ya, aktivitas mengantarkan anak ke sekolah ya biasa saya lakukan setiap pagi ketika anak saya sekolah. Nah, cuma ya kadang-kadang saya pakai mobil, kadang-kadang pakai motor karena kondisinya kalau misalkan hujan dari rumah ya saya pakai mobil. Tapi saya sih lebih senang pakai motor karena lebih cepat gitu ya, lebih gesit lah, kita lebih leluasa untuk ngegas belok kanan kiri, nyelip-nyelip itu lebih enak gitu ya. Kalau pakai mobil tuh berangkatnya harus lebih pagi karena perjalanannya lebih lama. Mungkin karena saya kurang lihat pakai mobil sih. Ya, jadi ini masih di area Pulau Beringin guys. Mungkin nanti saya akan ini ya, kasih tahu area-area penting ya, misalkan lokasi-lokasi penting seperti simpang. Kemudian kalau ada bangunan-bangunan yang mungkin penting atau sebagai tanda atau tempat-tempat tujuan bagi penonton semua, siapa tahu ada yang berkunjung ke Bengkulu Tengah ya, tepatnya di Pondok Kelapa, atau mungkin ada teman-teman yang nonton dari lokasi ini ya, silahkan di tag saja, ditulis di menit keberapa, lokasinya di mana, kenangannya apa di situ ya. Siapa tahu ada kenangan-kenangan yang pernah terjadi di sepanjang perjalanan saya ini ya. Nah, di depan itu ada simpang guys. Simpang itu ada gerbangnya itu tulisan Pulau Beringin ya kalau dari luar ya. Dan kita ke kanan ya, kalau kita ke kiri itu akan menuju ke Talang Boseng. Nah, tapi kita ambil jalan yang ke kanan, nanti akan keluar ke jalan raya. Nah, di jalan ini, di sepanjang jalan ini, sebelah kiri ini ada pesantren Al Hasanah. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin punya anak atau mungkin kalian sendiri ingin masuk pondok pesantren, ini ada pondok pesantren Al Hasanah. Di sini ada MTS dan aliyahnya. Pondok pesantren ini cukup besar ya, kalau untuk ukuran di Bengkulu cukup besar. Jadi bisa menjadi salah satu pilihan lah untuk masuk pondok. Ini jalan agak sempit ya, nggak terlalu lebar, jadi kita harus pelan-pelan lah. Nah, ini sebentar lagi kita akan bertemu dengan persimpangan. Orang sering menyebutnya simpang Pasar Pedati, atau sering menyebut simpang Talang Boseng, atau sering disebut juga simpang Pondok Pesantren Al Hasanah. Nah,
ini sudah jalan raya ya, itu di depan tuh jalan raya. Kalau ke kanan gitu jalan lintas Bengkulu Padang, kita bisa sampai ke Padang. Itu kita lewat Bengkulu Utara, kemudian Muko-Muko baru sampai Padang. Nah, kita ke kiri ke arah Kota Bengkulu. Nah, ini namanya Desa Pasar Pedati di sini. Ini masih masuk Kecamatan Pondok Kelapa, kabupatennya Bengkulu Tengah ya. Nah, di depan ini simpang, ada simpang ke kiri, itu bisa menjadi alternatif kalau kita ingin ke arah Simpang Nakau Guyu ya. Jadi tembusnya itu di depan kantor DPRD Kota Bengkulu ya. Jadi yang mau ke Kepayang, ke Curup itu bisa melalui jalan itu, lebih cepat ya dibandingkan kita melalui jalan yang lurus ini. Nah, di Bengkulu Tengah ini ada lokasi wisata ya, yang kita lalui nanti gerbangnya itu ada dua. Pertama wisata Wahana Surya ya. Mungkin teman-teman banyak yang pernah berkunjung ke sana, yang mungkin tinggal di daerah ini atau mungkin di Provinsi Bengkulu ya. Nah, di depan itu nanti ada simpangnya. Jadi masuknya juga nggak jauh ya. Nah, pas di tikungan ini itu ada simpang ke kanan, ada gerbang ke kanan, itu masuk ke Wahana Surya. Di dekat masjid ini ya, masjid besar, Masjid Mutakin. Kemudian di jalur ini juga nanti ada simpang untuk masuk ke tempat wisata namanya Pantai Sungai Suci ya. Pantainya lumayan bagus. Pernah saya jadikan background waktu itu saya menyanyikan lagu Qosidah kalau nggak salah, di channel ini juga silahkan dicari ya. Itu backgroundnya itu Sungai Suci yang diambil dari drone dari atas gitu ya. Nah, itu nampak sebelah kanan itu ada tugunya. Nah ini ada gerbang ya, itu yang kanan. Nah, ke kanan itu masuk ke arah wisata Sungai Suci. Nah, jalan ini kalau pagi ya lumayan sepi ya. Jadi kita ya enak lah kalau jalannya di pagi hari. Ini kan sebelum jam 7 ya. Nah, sebelah kiri itu tadi SMP ya, itu dari SMP. Ini masih area Pasar Pedati, dan nanti kita akan melewati Desa Pekik Nyaring. Kemudian baru nanti akan ketemu perbatasan antara Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu ya. Ya, seperti inilah perjalanan pagi hari di jalur lintas Bengkulu Padang ini. Ini lintas Bengkulu Padang sebenarnya jalan ini. جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. Allahu Allah ثبت وانصر أهل جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. Nah, ini tidak lama lagi ini kita akan sampai di perbatasan ya.
ini masih area desa Pekik Nyaring ya, sebelah kirinya. Kalau di sebelah kanannya ini informasinya desa Pasar Bedati. Sebelah kiri itu ada loket Sriwijaya. Nah itu sudah nampak ya, sudah nampak tugu perbatasan antara Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Oke guys, ini batasnya. Nah ini sekarang kita masuk ke area Kota Bengkulu. Ini ada jembatan 2 tapi kecil ya. Ini Sungai Hitam. Oke, ini ada 2 jalur. Kalau jalur utamanya yang lurus, kalau ke kanan itu ada jalur ke lewat pinggir pantai. Biasanya saya kalau pakai sepeda motor itu lewat pinggir pantai, tapi ini saya lewat jalur utama saja. Nah di sini ini sebelah kanan itu terminal. Dulu ramai terminal ini, tapi sekarang ya biasalah, sudah banyak transportasi yang sifatnya online gitu ya. Jadi terminalnya lumayan sepi lah. Dan maju sedikit lagi sebelah kiri itu nanti Universitas Bengkulu ya, atau yang dikenal dengan UNIP ya. Jadi UNIP itu ada 2 gerbang ya. Ini kalau dulunya ini adalah gerbang UNIP depan ya, gerbang UNIP depan. Tapi sekarang ini malah agak sepi, yang ramai itu yang di belakang karena memang rektoratnya juga ada di belakang ya. Nah ini gerbang UNIP sebelah kiri ini ya. Jadi kalau pagi-pagi memang di kota ini jalannya masih cukup sepi ya. Nah ini setelah turunan ini itu ada simpang ke kiri. Nah di bawah itu ada simpang ke kiri, itu ke arah ke unit belakang ya. Di situ ada SPBU. Nah, ke kiri itu ke unit belakang, dan kita bisa masuk ke unit lewat gerbang yang di belakang, yang sekarang malah lebih ramai dari yang depan tadi ya. Ini area Rawa Makmur ya, Rawa Makmur. Oke ya, kita lihat jalan masih sepi ya, karena memang masih pagi ya, sebelum jam 7 ya. Karena anak saya masuk jam 7.15, jadi saya berangkat dari rumah itu jam 6.30, atau setidaknya paling lambat kalau pakai mobil ya 6.40 lah. Kalau pakai motor bisa jam 7 kurang 10 itu bisa berangkat dari rumah.
والفتى علي المؤتمن يا عيني وابني الحسين والحسن يا عيني حب أحمدي قلبي سكن يا عيني والفتى علي المؤتمن يا عيني وابني الحسين والحسن يا عيني هاتي يا حويد الركب غن يا عيني أنا فيها وذاك الأغن يا عيني ليس لي سوى روحي ثمن يا عيني ليس لي سوى روحي ثمن يا عيني حب أحمدي قلبي سكن يا عيني والفتى علي المؤتمن يا عيني وابني الحسين والحسن يا عيني. Oke, ini kita sudah hampir sampai ke simpang Kampung Bali ya. Nah, itu di depan. Kita ke kiri ya. Kalau ke lurus itu bisa tembus ke Masjid Jami ya, simpang Jami. Kita ke kiri ke arah Sukamerindu. Lalu kalau lurus kita bisa lewat kampus utama Universitas Muhammadiyah Bengkulu, nanti lurus lagi ketemu dengan simpang Masjid Jami. Kalau ke kiri ke Suprapto. Dan ini jalur ke kiri ke Sukamerindu, nanti kita akan ketemu simpang 4 PLN. Oh ya, di Sukamerindu ini saya pernah tinggal di sini sekitar 3 tahunan ya, waktu masih kuliah dulu 1 tahun, kemudian setelah saya menikah itu sempat tinggal di sini 2 tahun. Nah, ini simpang 4-nya. Kalau ke kiri itu ke arah Tanjung Jaya, Tanjung Agung, Surabaya, tembusnya ke Simpang Nako dan ke Pahiyang, Curup ya. Kalau ke kanan tuh ke Pasar Minggu, lurus ke Simpang 5, Simpang 5 Ratu Samban ya, yang ada tugu Fatmawatinya, patung Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih. Ini sebelah kanannya gardu induk PLN. Dan kita lurus saja. Nah, ini sudah mulai ramai ya, sudah mulai ramai. Itu anak sekolah, ada mungkin pegawai-pegawai yang ingin berangkat ke kantor ya. Nah, di turunan ini saya pernah hampir jatuh ya, hampir numbur angkot lah di sini. Bahkan sudah tertumbur sih, tapi alhamdulillah sih nggak sampai jatuh, nggak sampai roboh ya. Dulu waktu masih pakai motor. Ini sebelah kiri gedung Balai Kota guys, Balai Kota. Oke ya, sekali lagi kalau ada yang menyaksikan ini, mungkin yang tinggal di area sini atau di Kota Bengkulu, punya kenangan di sepanjang perjalanan saya ini, silahkan komentar di bawah ya. Ini namanya, depan ini ada simpang 4 lagi, simpang jam ya, orang menyebutnya simpang jam karena emang di tengah itu, di tugu tengah itu ada jamnya. Nah, kalau ke kiri ke arah Stadion Sawah Lebar, saya akan ke kiri. Kalau ke kanan tembus Pasar Minggu, kalau lurus itu ke simpang 5. Tapi saya akan ke kiri menuju ke Sawah Lebar. Nah, jalan kiri ini, sebelah kirinya nanti itu akan ketemu Stadion Semarak Kota Bengkulu ya. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu ada sekolah ya, sekolah SMA Negeri 5 ya.
Nah ini kanannya SMA Negeri 5, sebelah kirinya itu Stadion Semarang. Ya seperti biasa depan sekolah kalau pagi-pagi banyak anak-anak yang akan masuk ke sekolah, yang nyebrang jalan, jadi kita harus hati-hati guys di sini. Ya, ini belum terlalu ramai, biasanya kalau ini cukup padat lah di sini ya. Nah setelah SMA 5 ini sebelahnya ada SMP Negeri 2 Kota Bengkulu, dan sebelah kirinya ini masih stadion dan juga nanti setelah itu gedung olahraga ya. Kemudian ada simpang 3. Nah simpang 3 itu kalau lurus ke arah Kebun Tebeng, kalau ke kanan itu ke arah simpang Skip. Nah saya akan ambil ke kanan. Nah ini SMP Negeri 2 Kota Bengkulu ya, sebelah kanan itu. Nah ini banyak kendaraan yang nyebrang jalan ya, kita harus hati-hati di sini. Ya karena sebelah kiri itu banyak sepeda motor yang keluar dari gang itu ya. Oke, lampu hijau, kita ke kanan ya, ke kanan. Ini sebelah kanan itu nanti masih banyak sekolah ya, sebelah kanan itu. Nah sebelah kanannya kalau sudah lurus ini, sebelah kanan itu nanti ada SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Nah ini juga di sini juga lumayan padat sih jalannya biasanya ya, tapi sekarang terlihat lebih longgar ya. Nah ini sebelah kanan ya SMK Negeri 3, nanti sebelahnya lagi itu SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Oke guys, kita ngerem dulu, ada motor mau parkir ya ke kanannya. Oke lanjut. Nah ini sudah sebelah kanannya itu SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Nah sebelah kirinya itu SD Negeri 19. Kita lurus terus sampai ke simpang Skip. Nanti di simpang Skip kita akan belok ke kiri ke arah Tanah Patah. Nah itu ada simpang ke kanan itu banyak polisi di situ. Saya pernah kena tilang sekali ya pagi-pagi karena salah jalur. Ya kalau ada teman-teman yang pernah ketilang di situ silahkan komen di bawah ya, apa cerita kalian di sana ya. Kita ke kiri nih ya, ini simpang Skip. Kalau ke kanan tembus simpang 500 Samban Suprapto, kemudian kita ke kiri ke arah Tanah Patah. Nah ini jalur 2. Kalau kita lurus terus sini Tanah Patah lurus terus, nanti kita akan tembus ke bandara, kemudian kita bisa tembus ke Kabupaten Seluma. Jadi Petungan, kemudian Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, sampai ke perbatasan Lampung dan seterusnya ya ke Lampung gitu ya. Nah ini jalan basah seperti emang habis hujan, karena saya dari rumah itu sudah gerimis ya, mungkin di sini sudah hujan.
صلي على سيدنا محمد طب القلوب. Nah, kita sudah hampir sampai ke sekolah dan kita mulai ngantri, guys. Nah, kita ambil satu jalur di sini. Jadi sebenarnya jalan sebelah kanan itu terlihat longgar ya dan lancar lalu lintasnya, tapi kita tetap ikut aturan. Jadi kita nggak boleh buru-buru, kita harus antri dari jalur kiri ya, supaya pengguna jalan yang lain yang tujuannya tidak ke sekolah itu tidak terganggu. Nah, jadi kita harus bisa menghargai pengguna jalan lain, guys. Jangan seenaknya sendiri kita buat berjejer dua misalkan, sehingga lalu lintas yang lain terganggu, dan itu tidak baik. Kita harus ikut aturan, kita antri pelan-pelan sebelah kiri ya. Jadi biasanya kalau pas lagi rame-ramenya itu saya ngantri kadang-kadang lebih dari 10 menit karena jauh sekali, tapi ini kayaknya nggak sampai lah, mungkin sekitar 5 menitan. Mudah-mudahan sih sudah sampai ke gerbang ya, ke depan gerbang sekolah. Nah, itu anak-anak sudah lari-lari karena emang sudah hampir jam 7.15 ini. Nah, itu ada motor yang lewat kiri ya. Oke, maju lagi. Nah, itu gerbang sudah kelihatan. Oh, belum kelihatan ya, masih ada mobil itu. Tapi sekolahnya udah kelihatan sih, gedung sekolahnya itu ya. Jadi nama sekolahnya itu, guys, di situ ada 3 sekolah ya. Ada PAUD IT Rabani, ada SD IT Rabani, ada SMP IT Rabani. Nah, anak saya itu di SD IT Rabaninya. Jadi perjalanan dari rumah ke sekolah itu kalau ini ya 30 menitan lah, 30 menitan itu kalau pakai mobil ya, 30 menitan. Tapi kalau pakai sepeda motor itu 20 menit bisa sampai, karena ya antrian seperti ini kalau sepeda motor itu bisa nyelip ya, tidak terlalu mengganggu kendaraan lain. Tapi kalau mobil kan nggak bisa, kita harus lebih sabar ya, supaya yang penting kita juga sampai tempat selamat, pengguna jalan lain tidak terganggu. Oke ya, kita sudah berapa menit ngantrinya? Ini udah ada 3 menitan lah. Nah, sudah ada 3 menitan, hampir 4 menit. Nah, ini sudah kelihatan gerbangnya. Itu ada guru-gurunya yang sudah menyambut kedatangan siswanya, sudah terlihat. Tapi anak saya belum mau turun kalau belum deket sama gerbang, guys. Karena memang ya belum terlambat sih, waktunya masih ada gitu. Kecuali kalau sudah mepet waktunya, sudah mau masuk ya biasanya turun meskipun masih agak jauh, terus lari duluan gitu. Oke, kita maju. Nah, ini anak saya turun, guys, di sini, guys. Nanti akan terlihat tuh di sana. Jadi bawa botol minumnya besar sekali, tapi airnya cuma setengah gitu. Itu pun biasanya nggak habis. Yang namanya anak-anak. Nah, itu dia, bawa botol minum besar sekali, airnya cuma setengah ya. Itu anak saya itu. Oke, kita sudah berhasil misinya, mengantarkan anak sekolah sudah sampai di sekolah dan sudah disambut oleh gurunya. Selanjutnya ya saya pulang. Biasanya kalau pas saya masuk kerja ya saya langsung ke kantor. Tapi ini karena saya masih libur, habis ngantar anak sekolah ya saya pulang. Nah, untuk rekaman perjalanan pulang, insya Allah nanti akan saya upload di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan mungkin bisa request kontennya mau seperti apa. Insya Allah nanti kalau saya bisa dan ada waktu, akan saya buatkan konten yang kalian mau. Terima kasih.
Saya akan pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.